Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan mata kuliah pengantar manufaktur tekstil. Jadi, untuk mata kuliah ini adalah mata kuliah yang digunakan untuk membahas yang berkaitan dengan tekstil ya, berkaitan dengan tekstil, baik itu dari bahan, benang, kemudian alat pemintal, alat pemrosesan, sehingga bisa menjadi sebuah produk atau kain yang bisa digunakan oleh masyarakat. Karena memang untuk mata kuliah pengantar manufaktur tekstil ini memang bagian dari disiplin ilmu yang khusus diajarkan di Politeknik Engineering Indorama, dikarenakan Politeknik Engineering Indorama kan bagian dari Indorama, dan Indorama sendiri adalah sebuah bisnis atau perusahaan yang bergerak dalam produksi kain ya. Oleh karena itu, kurikulumnya juga harus berbasis pada produksi dari perusahaan tersebut ya, atau perusahaan Indorama. Sehingga di sini ada mata kuliah yang membahas tentang pemrosesan yang terjadi pada perusahaan tekstil, khususnya Indorama. Sehingga di sini ada satu mata kuliah yang dinamakan dengan pengantar manufaktur tekstil. Untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang bahan tekstil yaitu benang. Ya, rekan-rekan juga pasti sudah tahu apa itu benang ya. Jadi utamanya adalah benang yang dibuat dari bahan-bahan sintetis. Nah, berbagai jenis benang tekstil ini dibutuhkan untuk menghasilkan kain yang sebelumnya tidak dapat digunakan menjadi sebuah pakaian yang bermanfaat untuk banyak orang. Kemudian bahan serat alam yang diolah menjadi benang tekstil memiliki kepentingan yang cukup signifikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, benang merupakan hasil akhir dari proses pemintalan, baik berupa benang alam maupun benang sintetis atau benang buatan. Nah, materi tentang klasifikasi benang tekstil, struktur benang tekstil, mutu benang tekstil, dan jenis benang tekstil bisa dipelajari ya. Untuk presentasi kali ini nanti sampai ke penomoran benang. Jadi kita ketahui dulu jenis-jenis benangnya, kemudian jenis benang berdasarkan strukturnya, berdasarkan pemrosesannya, nanti lanjut ke penomoran benang. Nanti teman-teman, maaf ya saya lengkap dulu, nanti teman-teman akan tahu, jadi ada sistem penomoran benang yang biasanya umum digunakan, yaitu ada yang sistem teks, ya, sistem teks, kemudian sistem denier sama jute. Ini banyak digunakan. Nanti yang membedakan adalah nanti untuk satuan panjangnya. Kalau misalnya teks ini nanti pakai satuan panjangnya 1000 meter, kemudian kalau denier itu menggunakan satuan panjang 9000 meter, sedangkan sistem jute itu menggunakan satuan panjang 14.400 yard. Nah, saya masuk ke ininya dulu, definisi dari benangnya dulu ya. Masuk ke definisi dari benangnya dulu. Nah, secara definisi, benang tekstil atau yarn adalah jajaran serat yang disatukan melalui proses pemintalan atau spinning. Pada umumnya, 3 klasifikasi mendasar mengenai benang tekstil berdasarkan strukturnya, yaitu ada benang dasar atau simple yarn, kemudian ada benang hias atau kompleks atau novelty yarn, kemudian ada benang tekstur atau texture yarn. Nah, di sini ada banyak sekali jenis-jenis benangnya, ada staple yarn, filament yarn, single yarn, double yarn, multifold yarn, rope thread,
carded yarn, combat yarn, blended yarn, open end yarn atau OE. Nah, berdasarkan jenis benangnya ya, jenis benang berdasarkan dengan kategorinya dibagi beberapa, ada benang dasar atau simple yarn, ada benang hias atau novelty yarns, ada benang bertekstur ya, nah atau tekstur yarn. Kalau benang dasar ini adalah merupakan jenis benang yang paling sederhana, terbuat dari satu serat ya, atau serat campuran. Nah, benang dasar ini juga digolongkan menjadi beberapa benang. Yang pertama adalah benang lawe namanya. Benang lawe adalah benang hasil proses pemintalan yang belum mendapatkan pilinan sehingga struktur benangnya belum kuat. Kemudian benang sharing. Nah, benang sharing adalah benang dengan proses pilinan dan pemintalannya sendiri yang terdiri atas satu atau lebih benang kemudian dipilin menjadi satu. Kemudian kalau benang tenun adalah benang pintal, merupakan benang lawe yang sudah mendapatkan pilinan sehingga struktur benangnya menjadi lebih kuat. Jadi benang tenun ini strukturnya lebih kuat daripada benang lawe. Nah, benang tenun sendiri sebenarnya adalah benang lawe yang dipintal dan mendapatkan pilinan sehingga struktur benangnya lebih kuat daripada benang lawe itu sendiri. Gitu. Kemudian ada benang hias atau novelty yarns, adalah benang hias dibuat dengan efek hias pada twistnya. Kemudian benang bertekstur atau tekstur yarn adalah pada umumnya dihasilkan oleh serat termoplastik. Jadi benang yang biasanya dihasilkan dari proses kimiawi ya, di mana bahan dasar benangnya itu melalui proses kimiawi atau sintetik. Nah, kalau menurut panjang seratnya, jenis benang dapat dibedakan melalui proses pemintalannya. Yang pertama adalah benang staple atau staple yarn atau juga disebut dengan spoon yarn. Benang staple adalah benang yang tersusun dari serat staple atau serat buatan dalam bentuk staple. Nah, serat staple ini adalah serat yang pendek dengan rentang panjang hingga 6 inci, jadi tidak lebih dari 6 inci. Ciri khas dari benang staple adalah seratnya pendek dan rentang panjangnya hanya 6 inci. Nah, sedangkan ada lagi namanya benang filamen. Ya, ini adalah benang filamen. Benang filamen adalah benang yang dibuat dari serat filamen ya. Serat filamen seperti ini ya. Filamen yang disatukan seperti ini. Kemudian jenis benang ini memiliki karakteristik yang lebih berkilau, mengkilap gitu ya, halus dan kuat. Benang filamen panjangnya tidak terbatas. Kalau misalnya benang yang ini ya, staple panjangnya hanya dibatasi, seratnya hanya 6 inci saja, sedangkan kalau benang filamen itu tidak terbatas. Gitu. Nah, seperti ini ya konturnya. Konturnya lebih tebal gitu ya, lebih tebal ya. Yang seperti ini juga ada. Ini adalah contoh dari benang filamen. Kalau menurut konstruksinya, benang itu bisa dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah benang tunggal atau single yarn atau spoon yarn. Yang kedua adalah benang rangkap atau double yarn. Kalau benang tunggal adalah benang yang terdiri atas satu helai. Jadi benang yang terdiri atas satu helai yang seperti ini. Jadi di sini ada twistnya ya, kemudian dipilin seperti ini, jadi hanya benang tunggal saja, satu benang tunggal. Sedangkan kalau benang rangkap atau double yarn adalah benang yang terdiri atas dua benang atau lebih tanpa ditwist. Jadi dipilin tanpa ada twist seperti ini ya. Kalau ini kan ada twistnya, nah ini dipilin gitu ya. Kalau ini dipilin tanpa menggunakan twist. Ini terdiri dari satu benang saja, kalau yang ini terdiri dari
minimal 2 atau lebih benang yang dipilin seperti ini tanpa adanya twist gitu. Kemudian ada juga benang gintir ya. Benang gintir adalah lebih dari satu benang seperti ini dipilin seperti ini. Jadi benang gintir atau multifold yarn atau plied yarn adalah benang yang terdiri atas dua helai atau lebih yang dijadikan satu dengan diberi twist. Jadi dipilin seperti ini. Lebih dari dua ya, dipilin seperti ini. Nah, ini namanya digintir gitu ya. Dua benang atau lebih digintir seperti ini namanya benang gintir. Sedangkan benang tali adalah terdiri dari dua benang gintir seperti ini ya. Ini benang dua benang atau lebih digintir. Ini juga ada lebih dari dua benang digintir, kemudian gintirannya itu dilipat lagi, dipilin lagi jadi satu. Nah, jadi ini namanya benang tali. Benang tali adalah atau rope thread adalah benang yang dibuat dengan menggintir dua benang gintir atau lebih secara bersama-sama. Jadi masing-masing digintir ya, tiga benang digintir, tiga benang yang lain digintir, kemudian dua gintiran ini digintir lagi. Ini namanya benang tali. Kemudian menurut kegunaannya dibagi beberapa juga, banyak sekali ya. Ada benang sulam. Kalau benang sulam adalah benang yang digunakan untuk menyulam dan menghiasi kain agar tampak lebih indah. Biasanya untuk hiasan ya. Kemudian ada benang lucy atau warp yarn adalah benang yang dipakai secara memanjang ke arah panjang kainnya dalam proses penenunan atau weaving. Kemudian ada benang pakan atau wave yarn adalah benang yang dipakai secara melintang ke arah lebar kainnya. Kalau yang lucy itu ke arah panjangnya, sedangkan untuk benang pakan itu ke arah lebar kain. Nah, benang pakan ini mempunyai kekuatan yang lebih rendah daripada lucy karena memang dia lebih fokus ke arah melintang ke arah lebar kainnya, bukan ke panjang kainnya. Sedangkan benang rajut atau knitting yarn adalah benang yang mempunyai antihan atau gintiran, jadi digintir, lebih rendah daripada benang lucy maupun benang pakan. Jadi sebenarnya benang lucy atau benang pakan itu digintir ya, sedangkan benang rajut sebenarnya digintir tapi gintirannya itu lebih rendah daripada benang lucy dan benang pakan. Kemudian ada benang hias, ya benang hias atau fancy yarn adalah benang yang digunakan yang mempunyai corak atau konstruksi tertentu yang ditujukan untuk hiasan. Sedangkan benang jahit adalah benang yang digunakan untuk menjahit pakaian, sepatu, terpal, dan lain-lain. Nah, ini. Nah, macam-macam benang jahit ini ada benang jahit katun dan benang jahit spoon. Kalau benang jahit katun adalah benang yang dibuat dari proses spinning dengan serat cotton sebesar 100%. Sedangkan benang jahit spoon adalah benang yang dibuat dari spinning chemical fibers yang seratnya berasal dari serat pendek atau spoon, serat polyester atau benang spoon cotton. Jadi kalau benang spoon ini biasanya benang yang dihasilkan dari serat sintetis ya atau dari polimer itu yang membedakan dengan katun. Kalau katun itu dari kapas ya, kapas 100%. Kemudian ada juga benang jahit polyester adalah benang yang dibuat dari twisting serat filamen polyester. Sama ini juga serat sintetis. Kemudian benang jahit nilon adalah benang yang dibuat dari serat nilon filamen dan memiliki sifat stretchy dan elastis. Jadi kuat dan elastis. Nah, kita juga akan masuk ke penomoran benang. Apa sih penomoran benang itu? Nah, penomoran benang adalah kualitas yang menentukan kualitas dari benang ya. Baik itu kekuatan, kerataan, kemudian kenampakan, kehalusan, atau penomoran benangnya. Nah, nomor benang adalah suatu ukuran pada benang yang dapat menyatakan tebal tipisnya suatu benang atau kehalusan dan ketebalan dari benang yang dibuat. Jadi, tebal tipisnya benang
kasar halusnya benang itu bisa dinyatakan dengan nomor benang. Nah, sistem penomoran benang. Jadi kehalusan benang dinyatakan dengan cara pemberian nomor benang. Mau halus mau kasar itu nanti ditentukan oleh nomor benangnya. Misal, kalau misalnya ada nomor benang semakin rendah nomornya, maka dia semakin halus, tapi kalau atau semakin tipis. Tapi kalau misalnya nomor benangnya semakin besar, maka dia semakin kasar atau dia semakin tebal benangnya. Nah, kehalusan merupakan perbandingan antara panjang benang dan diameter benang atau perbandingan antara berat dan panjang. Nah, di sini ada sistem penomoran benang yang harus diketahui. Yang pertama adalah sistem penomoran benang, yaitu sistem panjang tetap dan sistem berat tetap. Kalau sistem panjang tetap adalah sistem yang berdasarkan sistem penomoran benang yang berdasarkan pada panjang nomor benang yang tetap, ya, atau satuan berat dibagi satuan panjang. Jadi satuan panjangnya yang tetap, satuan beratnya yang berubah. Artinya semakin besar nomor benangnya, maka semakin berat atau semakin tebal ya benangnya. Nah, sistem ini umumnya digunakan untuk benang rami dan benang sutra. Sedangkan sistem berat tetap atau indirect system itu pada dasarnya sistem ini memberikan nomor benang berdasarkan berat benang yang tetap atau satuan panjang dibagi satuan berat. Jadi perbedaannya dengan sistem panjang tetap di mana untuk satuannya yaitu satuan berat dibagi satuan panjang. Jadi satuan panjangnya ini dia sebagai pembaginya ya kalau panjang tetap. Sedangkan kalau berat tetap itu satuan beratnya sebagai pembaginya gitu. Karena di sini kalau panjang tetap yang tetap adalah satuan panjangnya, sedangkan kalau satuan berat yaitu yang tetap adalah satuan beratnya. Baik, dalam sistem penomoran juga untuk memudahkan perhitungan ada konversi ya, konversi satuan. Misalnya 1 inci dalam pengukuran panjang benang itu sama dengan 2,54 cm, kalau 12 inci dalam satuan panjangnya itu sama dengan 1 kaki atau 1 feet gitu ya, atau sama dengan 30,48 cm. Kalau 36 inci itu sama dengan 3 kaki atau sama dengan 1 yard atau sama dengan 91,44 cm. Kalau yang 120 yard itu sama dengan 1 lea namanya. 1 lea. 120 yard sama dengan 1 lea, di mana 1 lea itu sama dengan 109,73 meter. Nah, berapakah 7 lea? 7 lea itu adalah 1 heng. Jadi 1 heng itu adalah 7 lea, di mana 1 heng ini adalah sama dengan 840 yard atau 768 meter. Kalau satuan berat itu dalam tekstil ya, itu bisa dinyatakan dengan 1 grain. 1 grain itu sama dengan 64,799 mg. Kemudian 1 pon atau 1 lb, biasanya tulisannya lb gitu ya, itu 1 pon, itu sama dengan 16 ons atau 7.000 grain atau sama dengan 453,6 gram. Sedangkan 1 ons atau 1 oz itu sama dengan 437,5 grain. Nah, ini satuan konversi saja. Kemudian dalam satuan massa jenis benang atau satuan dalam penomoran benang itu kita kenal ada tiga sistem penomoran benang ya. Ada menggunakan teks, ada menggunakan denier, ada yang menggunakan jute. Kalau menggunakan sistem teks itu satuan beratnya dinyatakan dalam gram dan satuan panjangnya dinyatakan dalam 1000 meter. Kalau denier, sistem satuan denier itu satuan beratnya adalah gram dan satuan panjangnya adalah 9000 meter. Sedangkan untuk jute itu satuan beratnya adalah pound atau lb ya. Untuk satuan panjangnya 14.400 yard. Nah, itu. Kemudian
Kemudian sistem penomoran panjang tetap atau langsung atau direct system. Berdasarkan penomoran ini semakin halus atau semakin tipis benangnya maka akan semakin rendah nomornya. Akan tetapi semakin kasar atau tebal benangnya akan semakin tinggi nomornya. Ini saya lewatkan dulu ya tabel ini. Nah, ini ada rumus yang digunakan secara umum untuk melakukan perhitungan benang langsung gitu ya, benang secara umum. Jadi ini adalah rumus untuk penomoran benang secara umum, yaitu ND sama dengan W dikali dengan L kecil gitu ya. L kecil dibagi dengan L besar, di mana ND itu adalah penomoran benang, baik itu menggunakan sistem teks maupun menggunakan sistem denier. Kemudian ada panjang standar benang. Nah, tergantung kalau misalnya rekan-rekan mau menggunakan sistem teks, maka untuk panjang benang standarnya itu dinyatakan 1000 meter. Sedangkan kalau untuk menggunakan satuan denier, sistem denier, maka nanti untuk panjang standarnya digunakan angka 9000 meter. Sedangkan L besar adalah berat benangnya dan L kecil adalah panjang benangnya dalam satuan meter. Nah, berikut penjelasan berbagai macam sistem penomoran. Pertama adalah sistem panjang tetap menggunakan cara denier D atau TD. Nah, sistem penomoran ini berdasarkan pada berat benang untuk setiap satu untayan. Jadi berat benang per satu untayan atau standar hang dengan panjang yang tetap. Nah, jadi ini penomoran dengan cara denier ini berdasarkan pada berat benang untuk satu untayan standarnya atau standar hang dengan panjang yang tetap. Penomoran benang pada sistem panjang tetap dinyatakan dengan rumus umum sebagai berikut. Di sini ini adalah penomoran nomor benang untuk sistem panjang tetap ya. Ini sistem panjang tetap ya. Di mana di sini nomor benang itu adalah N sama dengan U dikali B dibagi P, di mana N adalah nomor benangnya, kemudian U adalah untayan standarnya atau standar hangnya, kemudian B adalah berat benangnya, B ini kemudian P adalah panjang benangnya. Contoh soal. Sebuah benang nilon filamen. Jadi nilon diproses menjadi seperti disatukan ya seperti filamen gitu ya. Seperti ini maksudnya. Nilon. Nilon diproses seperti filamen seperti ini. Mohon maaf saya lengkap dulu ya. Nah, di sini. Jadi benang nilon kemudian diproses menjadi lapisan-lapisan lembar menjadi filamen seperti ini. Itu ya. Ini adalah filamen nilon misalnya ya. Nah, kita lanjut di sini. Nah, contoh benang nilon filamen memiliki panjangnya 300 meter dengan nomor benang atau nomor deniernya adalah 150 denier. Berapakah berat benang nilonnya? Jadi berat benang nilonnya ya. Berapakah berat benang nilon tersebut? Nah, sistem penomoran benang rumusnya kan ini ya. Penomoran benang sama dengan nomor benang ya, nomor benang dikali dengan panjang untayan standarnya ya, menggunakan denier kan, panjang untayan standarnya dibagi berat benangnya. Nah, nomor benangnya adalah 150 dikali dengan panjang untayannya ya. Jadi berat benangnya 150 maksud saya. Berat benangnya 150 denier. Jadi 150 denier itu menyatakan 150 gram per 1000 ya kalau tidak salah 1000 apa tadi. Nah, ini 9000 meter.
Jadi 150 gram per 9.000 meter untuk satuan denier. Jadi diketahui benang nilon filamen memiliki panjang 300 meter dengan nomor denier adalah 150 denier. Berapakah berat benang nilon tersebut? Nah, nomor benang adalah U ya, panjang benangnya ya, panjang standarnya atau standar hang 300 ya, 300 ini dikali dengan berat benangnya, ini berat benangnya 150 denier atau 150 gram per 9.000 meter. Nah, ini 150 ini masukkan ke sini berat sebagai berat benangnya dibagi panjang benang. Nah, untuk satuan denier sudah dijelaskan di sini. Kalau satuan denier panjangnya itu adalah 9.000 meter. Sehingga di sini dibagi panjangnya kan, panjangnya adalah 9.000 meter. Gitu. Ini kan bisa dinyatakan 150 denier adalah 150 gram, 150 gram setiap panjang 9.000 meter. Nah, ini untuk sistem penomoran denier. Ya, berarti di sini benang nilon panjangnya 300 meter, masukkan di sini U-nya sebagai U-nya 300 meter dengan nomor denier 150 denier. Ini maksudnya adalah 150 gram setiap panjang 9.000 meter. Nah, itu satuan denier. Nah, masukkan saja 150-nya di sini, kemudian dibagi panjang benangnya kan, panjang benangnya ya, panjang benangnya. Karena kita menggunakan sistem denier, maka panjangnya adalah 9.000 meter. Nah, maka dibagi 9.000 meter. 300 kali 150 dibagi 9.000 adalah 5 gram. Berarti berat benangnya sendiri ya, ini kan nilon yang dibentuk seperti filamen ya. Itu beratnya 150 gram per 9.000 meter. Nah, berat benangnya sendiri adalah 5 gram ya, 5 gram. Berat benang nilonnya sendiri adalah 5 gram dan nomor benangnya adalah D5. D5 itu denier 5 gitu ya. Karena menggunakan sistem denier. Jadi pas dibentuk menjadi filamen beratnya adalah 150 gram ya setiap 9.000 meter, sedangkan untuk berat benangnya sendiri adalah 5 gram dengan nomor benangnya adalah D5 karena di sini menggunakan sistem denier. Kalau misalnya ada istilah D1 di dalam istilah tekstil ya, D1, maka artinya apa? D1 adalah setiap panjang 9 meter beratnya 1 gram. Gitu. Jadi setiap panjang 9 meter. Karena menggunakan sistem denier di mana satuan panjangnya adalah 9.000 meter, maka kalau disebut dengan D1 atau denier 1, maka di sini satu yang dimaksud adalah 1 gram. Maka setiap panjang benang, untaian benang adalah 9.000 meter, maka beratnya adalah 1 gram. Itu cara membacanya. Bagaimana dengan TD20 atau D20 gitu ya. Jadi TD itu dengan D itu sama karena sama-sama denier ya. Nah, ini cara denier bisa D bisa TD. Bagaimana kalau misalnya ada istilah TD20 atau D20? Artinya setiap panjang 9.000 meter beratnya adalah 20 gram. Jadi 20 ini menyatakan 20 gram setiap panjang untaian benang sepanjang 9.000 meter. Kenapa sih 9.000 meter? Karena untuk sistem denier itu panjangnya itu selalu 9.000 meter. Nah, di sini penjelasannya ya. Kalau misalnya menggunakan sistem teks, maka satuan panjangnya selalu 1.000 meter. Sedangkan untuk satuan denier, itu satuan panjangnya selalu 9.000 meter. Itu. Kemudian, nah,
Yang kedua adalah penomoran dengan cara teks. Jadi kan tadi dengan cara denier gitu ya, sistem denier. Sekarang ada sistem teks. Nah, sistem penomoran teks ini digunakan untuk penomoran segala macam benang. Nah, teks ini menunjukkan berapa gram berat benangnya untuk setiap panjang 1000 meter. Jadi setiap 1000 meter ya. Kalau denier kan tadi 9000 meter. Nah, untuk teks ini adalah 1000 meter. Jadi berat benangnya berapa per 1000 meter. Nah, ini dinyatakan dengan sistem teks. Nah, rumusnya di sini teks sama dengan berat benangnya dalam gram dibagi panjangnya dalam 1000 meter. Ini untuk sistem teks. Sedangkan untuk cara jute atau sistem jute itu adalah menyatakan penomoran benang untuk penomoran benang jute di mana satuan berat yang digunakan adalah pon. Jadi berat benang dalam satuan pon per satuan panjangnya adalah 14.400 yard. Jadi untuk jute ini menunjukkan berapa sih berat dalam satuan pon benang untuk setiap panjang 14.400 yard. Nah, gitu. Ini mungkin perlu dikoreksi ya, bukan 1000 meter tapi harusnya 14.400 yard. Jadi untuk sistem jute atau TS ini, jadi jute atau TS itu sama dengan berat benangnya dalam satuan pon dibagi panjang benangnya dalam satuan 14.400 yard. Sebagai contoh kalau ada istilah TS, nah ini pakai sistem jute ya. Sistem jute itu adalah pendefinisian benang, berat benang per panjangnya gitu ya, per satuan panjangnya, di mana satuan panjangnya itu sudah dipastikan 14.400 yard. Nah, kalau misalnya satu jute seperti ini, TS1 atau jute 1 seperti ini, maksudnya apa sih? Maksudnya adalah setiap panjang 14.400 yard, maka beratnya adalah 1 pon. Jadi, satu ini menyatakan 1 pon. Beratnya 1 pon setiap panjang 14.400 yard. Sedangkan untuk jute 20 atau TS20, itu maksudnya apa? Maksudnya adalah setiap panjang untayan benang sepanjang 14.400 yard, maka beratnya adalah 20 pound. Gitu. Mungkin ini dulu ya, ini dulu kita bertahap dulu, kita pengenalan tentang benang, jenis benang, sampai ke penomoran benang, di mana penomoran benang ini kita menggunakan 3 sistem, yang sudah saya jelaskan tadi, menggunakan sistem denier gitu ya, menggunakan sistem denier, kemudian sistem teks, dan menggunakan sistem jute. Nanti saya akan jelaskan berikutnya ya, berikutnya ada lagi adalah sistem penomoran berat tetap. Kalau tadi kan sistem penomoran berdasarkan panjang tetap, sedangkan nanti saya juga akan menjelaskan tentang sistem penomoran untuk berat tetap nanti di pertemuan berikutnya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.